Shalom jemaat yang ada di gereja dan ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Juni. Kita sungguh merasakan penyertaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita mulai ibadah kita. Kita mintakan hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang menyertai kami Tuhan sepanjang minggu. Hari lepas hari kami sungguh merasakan kasih-Mu bertambah-tambah. Kuasa-Mu dalam kehidupan kami, pertolongan-Mu yang tiada berhenti. Engkau selalu berjalan di depan kami, mengiring kami, merancangkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Di minggu ini ke dalam rumah-Mu yang kudus. Kami ingin menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya Engkau disenangkan, Engkau disukakan atas pujian kami Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan, yang ada di tempat ini bahkan di rumah masing-masing. Kami percaya lawatan Roh Kudus menjamah kami. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan hati kami. Layakan kami masuk dalam hadirat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Unlimited
Sudah segar ya pagi ini. Oh, lebih segar lagi mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi. Haleluya. Kasih yang kuterima dari Shalom jemaat Tuhan, baik kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah kita masing-masing. Biarlah hadirat Tuhan di hari Minggu ini menjadi sebuah kekuatan yang senantiasa menolong kita di dalam kita melanjutkan kehidupan yang kita jalani setiap harinya bersama Tuhan. So kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, sudah pasti kita menemukan kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Terlebih lagi dalam keadaan dunia ya, yang semakin berat, semakin tidak mudah untuk dilalui. Tapi percayalah dalam hadirat Tuhan kita terus dikuatkan. Amin. Baik, mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Saya belajar untuk taat aja ya, mengikuti apa yang jadi pimpinan Tuhan. Yaitu bagaimana minggu-minggu ini kalau jemaat memahami, mengikuti, maka kita sedang belajar, tanpa sadar kita sudah belajar kitab Amos. Kita sedang membahas kitab Amos. Mulai dari kitab Amos, saya sudah sampaikan ya. Latar belakang, pasal pertama, pesan Tuhan melalui Amos. Pasal 1-2 itu, apa yang Allah akan lakukan atas bangsa-bangsa lain, maupun atas Yehuda dan Israel. Pasal pertama, pasal 2 itu bicara peringatan penghukuman yang akan dilakukan oleh Tuhan. Pasal 3 itu mulai isinya, isi pesan Tuhan di balik peringatan penghukuman yang akan dilakukan. Pasal 3 terus berjalan, firman Tuhan disampaikan sampai pasal 6. Nah menarik pada pasal yang ke-7 sampai dengan pasal penutup, Allah mulai berbicara memakai Amos bukan lagi melalui firman Tuhan, tapi melalui vision, penglihatan. Ada penglihatan yang Allah nyatakan, yang Allah berikan pada Amos. Allah tidak hanya memakai Amos berbicara melalui firman Tuhan, tetapi mulai pasal 7 sampai 9 ada 5 penglihatan. Ini luar biasa. Kalau Allah menyampaikan firman Allah bukan hanya dengan perkataan tapi juga dengan penglihatan, berarti ada suatu pesan Tuhan yang sangat kuat, pesan Tuhan yang sangat luar biasa. Untuk Allah sungguh-sungguh mau untuk baik pada waktu itu bangsa Israel sebagai pendengar pertama. Kita ini pendengar berikutnya, karena kita ini juga menerima pesan yang sama melalui Alkitab ini, yaitu firman yang diberikan Allah melalui Amos. Sebab itu pesan ini juga untuk kita sekarang.
Allah sungguh berbicara secara luar biasa melalui hambanya Nabi Amos, sehingga Allah tidak cukup adalah Allah sudah berbicara panjang lebar. Melalui pasal 3 bagaimana Amos dikatakan sebagai penyambung lidah Allah, sampai kemudian menyatakan apa yang Allah akan lakukan, sampai pesan yang khusus dinyatakan di Amos pasal yang kelima tentang bagaimana kita harus mencari Tuhan. Dan sekaligus peringatan-peringatan sudah diberitahukan di sana. Peringatan-peringatan itu bagaimana manusia harus mencari Tuhan sudah diberitahukan. Bahkan hari Tuhan sudah disampaikan sebelumnya. Pada pasal yang ke-6, pada ayat 18-20, hari Tuhan. Sebagai biasanya berita tentang hari Tuhan itu ditempatkan di akhir. Nabi-nabi Daniel menempatkan di terakhir. Zakaria juga menempatkan di akhir. Maleakhi juga di akhir. Tapi menarik, Amos menaruhkan pesan hari Tuhan di pasal 6. Padahal Amos ini selesai sampai pasal 9. Artinya sungguh-sungguh Amos menerima begitu banyak pesan Tuhan. Pesan Tuhan disampaikan Allah melalui hambanya Nabi Amos. Bagi bangsa Israel pada waktu itu, demikian juga bagi kita sekarang ini begitu lengkap, komplit. Pasal yang pendek tapi lengkap. Latar belakang, peneguhan secara rohani, dan sampai apa yang akan dijanjikan oleh Allah kemudian pada akhirnya. Yang luar biasa pada pasal 9 itu kemudian terjadi sebuah rencana pemulihan Allah yang sangat terkenal yang dilakukan, yang disebutkan oleh banyak pelayan Tuhan. Itulah Amos 9 dan 11, pemulihan pondok Daud yang telah roboh. Nah, banyak sekali orang mengutip ini sebagai ayat praise and worship. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, pujian penyembahan suka sekali, tapi mereka lupa. Muatan bobot itu bukan hanya sekedar singing or worshiping Lord. Ini bukan sekedar berdiri di depan nyanyi nyembah. Tapi ada sebuah kehidupan, kita lihat bagaimana sebuah kehidupan yang harus betul-betul mengalami sebuah pemulihan Allah. Ternyata Allah bicara tentang teguran Tuhan secara luar biasa. Tapi banyak sekali pelayan-pelayan Conference Worship hanya mengutip satu ayat tapi tidak melihat kronologis bagaimana pesan Tuhan berbicara tentang lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Allah. Saya mengenal ayat ini sudah sangat lama, khususnya Amos 9 ayat 11. Itu tentang pemulihan. Pemulihan banyak yang menafsirkan itu tentang pemulihan pondok Daud. Padahal ini bukan semata-mata soal pondok Daud, itu bukan hanya bicara tentang pujian penyembahan, karena Daud ini adalah seorang yang dipakai Allah melalui banyak hal. Memang salah satu yang menonjol dalam mazmur, dalam dia bermazmur memuji menyembah. Tapi lebih daripada itu adalah Daud bukan hanya pinter nyanyi, lagunya suaranya bagus. Kalau suara bagus, orang bisa membuat lagu bagus banyak. Ya, pencipta lagu dunia ini bagus-bagus, bahkan tidak sedikit yang nyerempet rohani. Ya, berbau. Lihat aja sekarang begitu banyak lagu-lagu yang beragama, rohani, mengandung. Lihat terkenal sekali kayak lagunya Armada, tidak bisa pungkiri. Lagunya grup band Armada Sekuler ini, lagu-lagunya itu sangat agamis. Ya, sungguh ada pesan yang dalam. Tapi bukan hanya itu, artinya makanya bertobat, jangan kita sok merohanikan segala sesuatu. Dunia lebih pintar kalau membuat sesuatu. Lihat ini, berapa banyak mereka benar-benar bagus dan itu meledak. Meledak ya, kok bahasa Jawa, pecah, laris kayak kacang goreng lagu-lagu mereka. Makanya mereka terkenal bukan main. Lagu mereka ada unsur agamis. Jadi kalau kita, ini bukan soal cuap-cuap, soal nyanyi-nyanyi. Termasuk ketika kita sekarang ini nyanyi di gereja, di rumah Tuhan. Alkitab sudah mengatakan melalui Amos pasal 6 ayat 21 sampai 4 dikatakan, aku membenci perayaanmu, aku tidak senang kumpulan rayamu. Aku tidak mau mendengar lagu gambusmu. Jadi Allah mau ada sebuah reformasi, bahkan reformasi terlalu lembut, revolusi worship. Saya pakai kata revolusi worship. Perubahan gaya hidup penyembahan yang luar biasa. Worship itu bukan hanya sekedar kita menghafal lagu rohani, kita koleksi lagu rohani. Oh, saya sudah tidak lagi koleksi lagu dunia. Terus kenapa kalau kita sudah koleksi lagu rohani? Kita harus mengalami revolusi worship, revolusi. Apa sih revolusi? Tokoh nasional yang suka pakai kata revolusi, Che Guevara, tokoh politik.
Itu sekali itu begitu banyak tokoh idolanya, tokoh internasional. Maradona pun itu pahlawannya Amerika Latin, termasuk Malcolm X. Malcolm X itu saingannya Martin Luther King Junior di Amerika. Malcolm X selalu pakai topi M. X itu negro-negro di Amerika. Ini adalah orang-orang yang menyuarakan sosial. Sedemikian rupa kalau dia di Amerika, Che Guevara, banyak tokoh-tokoh. Tapi sekali lagi bukan hanya itu yang dimaksudkan Alkitab. Ini kalau bicara ngomong perubahan ya tadi, mereka ini pakai kata revolusi, prinsipnya revolusi. Termasuk Fidel Castro di Kuba. Revolusi. Tokoh nasional itu adalah, saya berani katakan, Pak Soekarno. Sebab itu beliau mengubah Indonesia dari negara jajahan menjadi negara yang, kata yang paling terkenal dipakai beliau, berdikari. Ada tokonya di sini. Apa itu berdikari? Berdikari itu singkatan dari berdiri di kaki diri. Kita harus tahu asal-usul kata. Itu kata Pak Karno. Makanya waktu itu beliau dan kata revolusinya berani berkata, "Ganyan Malaysia." Kita ini negara besar Malaysia mau macam-macam pada waktu itu. Ini sedikit sejarah ya. Jangan pikir, wih ini ngomong apa revolusi. Itu artinya saya mau kasih sebuah analogi, sebuah personifikasi. Dunia aja bicara revolusi demikian radikalnya. Ada Che Guevara, ada Malcolm X, ada Fidel Castro, ada mantan presiden nasional kita hari ini. Itu betul-betul semangat revolusi itu dihidupi sama mereka. Dan itu nampak sampai mereka menjadi idolanya dunia. Lebih lagi bicara revolusi bullshit itu nyata. Dari persembahan yang tadinya dibawa melalui korban-korban domba, kambing, tadinya ada di kemah Musa, kemudian bait suci yang dibangun Salomo. Revolusi bullshit ini diubah melalui perjanjian baru, bahwa Allah tidak lagi menuntut korban. Bayangkan kalau di abad 21 setiap jemaat datang bawa doro, apa itu doro? Burung dara maksud saya. Doro itu nama merpati Surabaya, doro. Burung dara, bawa burung dara, gereja bawa burung dara, bawa kandang burung dara, kemudian ada yang bawa embe, dari bawah sudah mulai dengar embe, kemudian waduh, sudah mulai bawa macam-macam, sudah tidak ada lagi. Hebat Tuhan. Zaman modern ini alat tahu itu sudah up-to-date. Bayangkan mereka itu masih, aduh maaf saya harus ngomong apa dan masih jadul. Untuk merayakan ibadah harus mikir kambingnya mana, sapinya mana, repot piara kambing, sapi. Kemudian mereka berpikir bahwa dengan itu mereka bisa berdamai dengan dosa-dosa mereka. Itulah korban-korban kemudian tidak laku lagi. Allah kita punya revolusi ya tadi hati. Allah mencari hati karena Allah bersemayam bukan dengan di dalam apa yang dibangun oleh manusia. Makanya bukan di gedung ini. Makanya salah satu hal yang kita syukuri dan lockdown ini memang baik sekali. Dan terbukti surveinya ketika lockdown ini banyak jemaat yang tidak ke gereja lagi. Karena mereka malas melihat ibadah melalui media sosial. Capek ya. Dan banyak cobaan begitu lihat media muncul. Ya breaking news. Muncul dinding, WhatsApp. Ya. Sudah mulai mengganggu. Ada internet masuk dan sebagainya. Langsung perhatian, ini berita penting kayaknya. Ibadah nanti dulu. Kita mulai teralihkan. Ada begitu banyak cobaan, tapi ini bagus. Makanya ini menjadi sebuah ujian seleksi kita bersama-sama. Apakah kita setia dengan Tuhan, kita taat dengan Tuhan. Walaupun ini baru dibatasi dengan media sosial. Bagaimana apabila penganiayaan terjadi? Jangankan ada handphone, semuanya disita. Semuanya dipaksakan menerima tanda 666. Dan setiap orang yang tidak mau terima tanda 666 dianiaya karena tidak boleh ada lagi simbol sikap kekristenan. Bayangkan kalau sudah seperti itu terjadi. Bagaimana semakin terbatas. Apakah anggap aja ini latihan supaya pada waktu itu datang kita nggak kaget. Kita tahu bagaimana kita harus terus bersekutu, berjaga-jaga di dalam doa kita. Ini revolusi worshipnya adalah Allah tidak lagi mencari korban karena korban itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Bait Allah itu bukan lagi bangunan manusia, tapi bait Allah itu adalah kita. Dan yang menolong kita untuk kita bisa datang menyembah Tuhan adalah yang menolong dia, Roh Kudus. Kita tidak perlu lagi imam-imam. Ya. Pendeta-pendeta ini hanya sekedar sebagai simbol.
Tapi kehidupan rohani kita tidak tergantung dengan pendeta. Simbol aja bahwa mereka itu adalah wakil Tuhan untuk mengingatkan, hei kalian sudah berdoa belum menyembah. Tapi pada prinsipnya hubungan antara umat dengan Tuhan itu sudah bisa dialami secara pribadi. Tidak ada pendeta pun kita bisa berdoa. Tidak ada pendeta pun kita bisa menyembah Tuhan, bisa baca Alkitab. Kenapa? Karena ada penolong di dalam diri kita. Ada penolong. Penolong itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu yang diam di dalam kita. Itu akan menolong, mengajar kita. Inilah revolusi worship. Ada sesuatu yang Allah kehendaki. Tapi sekali lagi kita belum sampai ke Amos pasal 9. Saya mengajak kita masuk. Artinya saya mau tunjukkan Amos ini sebuah pasal yang lengkap. Tentang bagaimana dia berbicara tentang peringatan, hukuman yang akan terjadi. Menegaskan apa fungsi seorang nabi, hamba Tuhan. Pada pasal 3 dan kelanjutannya pada pasal 4. Dan kemudian pesan itu sendiri, di balik penghukuman itu apa pesannya? Pasal 5, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Disertai lagi peringatan-peringatan yang akan terjadi, bahkan secara khusus bagi bangsa Israel. Sekaligus peringatan bentuk-bentuk ibadah yang salah, bentuk-bentuk penyembahan yang salah. Sampai akhirnya Amos berbicara bagaimana ditutup dan hari Tuhan ada di dalamnya juga. Dan diakhiri dengan pemulihan Pondok Daud, pemulihan rencana Allah. Kitab yang sangat lengkap sekali. Dan di dalamnya salah satunya yang muncul adalah bentuk penglihatan. Mari kita lihat Amos pasal yang ke-7. Ayat pertama sampai dengan 17. Kita akan lihat 4 penglihatan saja. Ya. Karena penglihatan yang kelima itu pada pasal ke-9, terlalu jauh. Penglihatan yang kelima itu pada pasal 9. Pada pasal 7 dan pasal 8 ayat 1 sampai 3 di situ ada 4 penglihatan. Penglihatan pertama adalah belalang. Pasal 7 ayat 1 sampai 3. Penglihatan kedua adalah api. Ayat 4 sampai 6. Per 3 ayat, per 3 ayat. Penglihatan ketiga adalah tali. Ayat 7 sampai 9. Kemudian dijeda sebuah percakapan antara Amasya, seorang imam di Betel, dengan Amos, ayat 10 sampai dengan 17. Sebuah percakapan yang penting sebagai reaksi, respon daripada seorang imam terhadap pesan Tuhan, penyampaian Amos. Baru pasal yang ke-8, penglihatan itu adalah tentang bakul yang berisi buah-buahan. Baru penglihatan yang kelima pasal 9, Tuhan ada dekat Mesbah. Ya. Tapi kita lihat pagi hari ini penglihatan yang pertama sampai dengan penglihatan yang keempat. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Ayat yang pertama, Amos pasal 7. Tampak Tuhan membentuk kawanan belalang pada waktu rumput yang terakhir mulai tumbuh, yaitu rumput yang dipotong bagi rumput terakhir yang sesudah dipotong bagi raja. Rumput terakhir yang sesudah dipotong bagi raja. Jadi rakyat itu harus memberi sesuatu pada raja pada waktu itu. Itu pajak. Nah pada saat rumput terakhir diberikan pada raja, tiba-tiba ada pesan Tuhan bahwa kawanan belalang akan menyerbu. Maka berkatalah, ayat yang kedua, ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berilah kiranya pengampunan. Bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia? Maka menyesallah Tuhan karena apa? Karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Yang kedua, inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan memanggil api. Api memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang, ya, tanah ya. Lalu berkatalah aku kepada Tuhan, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu.
itu pun tidak akan terjadi. Firman Tuhan. Yang ketiga, ini yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Diperlihatkannya kepadaku. Tampaklah Tuhan berdiri di dekat tembok tegak lurus. Pada tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepadaku, apa yang kau lihat, Amos? Aku menjawab Amos, jawabku, aku melihat tali sifat. Langsung bilang tali sifat. Berfirmanlah Tuhan kepada Amos, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Yakub akan licin tandas. Tempat-tempat kudus umatku Israel akan diruntuhkan. Aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Baru jeda sebuah percakapan sebelum penglihatan yang keempat menyusul. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menyampaikan pesan, menyuruh orang kepada Yerobeam raja Israel dengan pesan. Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku raja di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan perkataannya, menahan suaranya. Sebab yang dikatakan Amos, sebab beginilah yang dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh Israel, pasti akan pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu Amasya, makanya 12. Lalu Amasya mengkonfrontasi Amos. Lalu Amasya berkata, sekarang setelah menyuruh orang kurir untuk menyampaikan berita, informasi apa kepada raja, Amasya langsung berhadapan. Lalu Amasya berkata kepada Amos, lihat. Lihat itu orang yang memiliki kemampuan profet, nabi. Lihat, pergilah nyala ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Ini bukan sebuah, padahal ini seorang imam, seorang hamba Tuhan. Tapi dia berkata, pergilah nyala ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Jangan bernubuat di Betel, sebab ini adalah tempat kudus saja. Inilah bait suci kerajaan. Luar biasa. Jawab Amos, aku ini bukan nabi dan aku tidak termasuk golongan nabi. Aku ini pengembala ternak, peternak domba, dan aku ini pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan, ayat yang ke-15, tetapi Tuhan telah memilih aku, memanggil aku, mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Ia telah berfirman kepadaku, supaya aku pergi dan menyampaikan nubuatan kepada kaum Israel. Ayat 16. Maka beginilah firman Tuhan. Maka sekarang beginilah firman Tuhan. Engkau berkata, wih, saya lihat ini, kalau saya bayangkan konfrontasi kedua hamba Tuhan ini saling berhadapan. Akhirnya kalau sudah demikian, who is right? Siapa yang benar? Amasya berhadapan dengan Amos. Bukan Amos yang menantang Amasya, tapi Amasya yang engkau berkata, jangan bernubuat menentang Israel, jangan ucapkan perkataan menentang kaum keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota. Luar biasa. Anak-anakmu akan tewas terbunuh oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagi dengan tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Israel pasti akan pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Oh, Bapak ya, ketika seorang nabi Allah diperhadapkan dengan sebuah
tantangan untuk mempertanggungjawabkan pesannya. Artinya, kau tidak usah bernubuat di sini. Ngapain kau nubuat di sini? Bernubuat di tempat lain. Dengan kata lain, nubuatanmu itu tidak betul, nubuatanmu itu tidak benar, nubuatanmu itu palsu. Dengan kata lain, ini baik kudus Tuhan, ini tempat kudus raja. Engkau tidak perlu bernubuat di sini. Kami tidak perlu nubuatan. Bayangkan. Seperti jawaban yang ngeri itu jawaban Amos. Nabi kalau marah ya. Nabi kalau marah ngeri. Istrimu akan bersunyi di kota. Anak-anakmu akan tewas oleh pedang. Anakmu akan dibagi-bagikan. Engkau sendiri akan mati. Sebaliknya dengan kata lain sebaliknya, Amos bernubuat, aku tidak akan lagi bernubuat. Oke, aku tidak akan bernubuat tentang Israel. Aku akan bernubuat tentang kamu dan keluarga. Bisa merinding Bapak. Terus terang ketika mempersiapkan ini. Karena saya tahu banyak orang masih menganggap meremehkan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13 mengatakan, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Gampang. Kata angka sial kata itu. Dan memang betul. Bukan betul ya, artinya tidak kebetulan. Ini di ayat-ayat 13-13. Perhatikan, Amsal 13-13. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada firman akan menerima. Bapak. Kayak jemaat dimanapun kita berada, marilah kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Kita harus menghormati firman Tuhan. Hamba Tuhan bukan siapa-siapa, tetapi firman Tuhan yang disampaikan itu harus kita perhatikan. Kalau tidak, ya tadi kita sedang mendatangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Saya tahu gereja di akhir zaman ini begitu khotbahnya udah menarik langsung lihat HP. Khotbahnya tidak menarik langsung pegang HP. Makanya bertobat jemaat yang pegang HP. Mulai kau buka HP-mu, mulai engkau tidak menghargai, bukan hamba Tuhan yang kau perhatikan firman Allah yang disampaikan ketika khotbah bicara. Saya secara pribadi tidak pernah saya khotbah. Saya punya iPad, ya. Saya punya Samsung Tab, punya dua alat enak di Samsung Tab. Tapi saya nggak mau pakai itu saat saya khotbah. Saya menghormati Tuhan. Kalau saya itu pun kena dihitung dalam sepanjang tahun pelayanan saya. Itu pun saya kelupaan, keburu-buru saya minta khotbah mendadak, baru saya kelupaan bawa Alkitab, HP saya. Dan itu dalam kondisi yang informal. Biasanya kebaktian remaja, pemuda, remaja. Tapi dalam kebaktian di mana saya sudah diberitahu jadwal, pasti saya akan bawa Alkitab. Alkitab yang betul Alkitab. Dan kita terlalu canggih sampai kita, oke lah kita beralasan, kita bisa menggunakan teknologi IT yang ada. Saya tahu, Bapak Ibu. Tapi jangan kita keblinger. Ya. Kita hanya akan memberikan contoh bagi jemaat yang masih belum terbiasa, artinya gampang untuk berfokus pada firman ini. Dan kadang pegang Alkitab aja masih ngelamun-ngelamun kok. Dia matanya ke sana tapi pikirannya, iya, pikirannya sudah habis kesini makan apa ya? Itu pegang Alkitab belum bertobat, apalagi pegang handphone. Apalagi datang ke gereja sudah pikiran macam-macam, sudah tidak enak hati. Begitu khotbahnya tidak suka, sudah mulai sudah bukan firman lagi. Kira-kira breaking news apa ya? Kira-kira ada kabar baik apa yang melalui perenungan pagi hari ini? Firman ini belum menjadi pewahyuan bagi saya. Tidak pernyataan Tuhan khusus, siapa tahu lewat WA, lewat Instagram, lewat SMS tiba-tiba ada SMS. Padahal SMS 3 hari yang lalu belum dilihat. Sombong, tapi begitu ibadah baru dilihat. SMS 3 hari lalu, kan kurang ajar ya. Kenapa kemarin gak kau lihat pada waktu ibadah baru? Daripada nganggur, iseng. Jawab amin, amin. Siapa sih ini? Gak kenal. Amin, amin. Kurang ajar sama Tuhan. Repent,
bertobat, jemaat Tuhan. Pelayan Tuhan juga, supaya kau bisa berfokus. Kau tidak mengandalkan kemampuan berteknologi itu semata-mata. Kau tidak bisa menggantikan Alkitab dan teknologi. Teknologi ini tidak dapat dibandingkan dengan the Bible, Alkitab kita. Alkitab kita ini yang create, menciptakan teknologi ini Alkitab kita. Jadi bagaimana mungkin kau akan gantikan Alkitab dengan... Engkau hanya akan memberikan sebuah sampel, sebuah contoh, example yang kurang tepat. Supaya kita mengajar jemaat berfokus. Yang sekali lagi yang pegang Alkitab aja kelihatannya amin, tapi banyak bertanya, loh, kamu kelihatan sedikit ngamun bro. Kenapa ngamun? Habis pikiranku lagi susah. Loh, pegang Alkitab. Makanya mulai dengan kita harus Alkitab. Saya punya iPad sekali. iPad saya full dengan catatan khotbah saya. Apa yang saya khotbahkan hari ini saya copy. Full. Bukan isi nomor handphone orang, tidak. Copy catatan khotbah. Supaya saya sendiri belajar melalui apa yang sudah saya sampaikan. Ya. Jadi ada gunanya untuk hal tertentu. Buat catatan, buat send ke orang, kirim khotbah kita ke teman. Oh, ya udah. Kemarin saya tulisan banyak, saya send ke teman-teman yang Pak minta khotbah yang kemarin, ya sudah, saya send. Khotbah saya lebih lengkap. Kalau di warta itu hanya ringkasan-ringkasan. Saya punya tulisan pribadi yang lengkap. Karena itu menjadi pengajaran buat saya. Apa yang saya khotbahkan setahun lalu itu jadi berkat, saya tidak mau itu rugi. Jadi saya buka lagi setahun lalu, saya dikuatkan lagi. Tapi saya tulis dengan lebih lengkap, lebih bagus, supaya saya tidak kalau gini. Kenapa saya ngomong seperti ini? Lupa. Kalau catatan saya pribadi lebih lengkap daripada yang saya tulis di warta. Warta itu ringkasan-ringkasan lagi. Kadang saya lupa kenapa saya tulis poin A. Tapi dalam catatan pribadi saya bisa temukan, oh saya tulis poin A dengan alasan ini. Saya temukan di catatan pribadi. Itulah fungsi saya iPad. Banyak tulisan-tulisan khotbah saya ketik di sana. Jadi ada unsur yang lain yang kita bisa pergunakan. Ya. Kita lihat ini. Bagaimana Amasya ini memberikan sebuah konfrontasi yang luar biasa terhadap pernyataan Tuhan yang disampaikan pada Nabi Amos. Hari-hari ini juga kita harus sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan. Sikap kita terhadap khotbah-khotbah yang kita dengar. Sekali lagi, hamba Tuhan itu bukan siapa-siapa. Mungkin kita bisa melupakan atau bukan tidak menghormati, tapi kita harus tetap menghormati firman Allah. Firman Allah itu supremasi. Supremasi itu yang utama. Tidak dapat tergantikan oleh karisma hamba Tuhan, oleh karunia seorang hamba Tuhan, oleh kefasihan, oleh pelayanan mujizat hamba Tuhan. Hari-hari ini faktanya, buktinya, Benny Hinn. Siapa yang tidak kenal Benny Hinn? Sebab itu kalau engkau tidak belum dipakai sehebat Benny Hinn, jangan sombong. Benny Hinn ini sudah menjadi seorang hamba Tuhan di abad 21 ini. Kalau bicara sukses, sudah sukses yang gak karu-karuan. Mau bicara karunia rohani, apa yang dia tidak punya? Khotbahnya bagus. Mujizat yang dia lakukan dan pelayanan karunia Roh Kudusnya bekerja secara luar biasa. Pelayanannya ke bangsa-bangsa. Presiden dunia, pemimpin-pemimpin dunia banyak mengundang Benny Hinn secara pribadi. Hari ini di usia tuanya rambutnya dibiarkan putih. Maaf, Pak Benny Hinn, kayaknya kemarin-kemarin itu banyak disemir benar. Sekarang sudah mulai dibiarkan putih. Putih kalau lihat Benny Hinn sekarang. Kemarin dia waduh, gagah biar umur hitam. Cuman sebagiannya dia suka model rambut agak. Yang ngomong apa adanya. Siapa tahu Benny Hinn kan. Sekarang kelihatan putih tua. Benny Hinn sekarang, lihat viralnya Benny Hinn sekarang. Ngomong supaya saya minta maaf untuk pelayanan mujizat saya. Bayangkan, saya minta maaf untuk khotbah-khotbah saya yang bicara blessing. Hari ini jualan khotbah berkat, bertobat. Hari ini yang kita perlu sampaikan adalah bagaimana jemaat jangan engkau mengharapkan saya ini lagi kepepet, saya lagi butuh uang, saya ini lagi butuh masalah saya diselesaikan kok. Saya butuh khotbah berkat. Emangnya firman Tuhan ini punya klasifikasi
Kuasa yang berbeda ketika kuasanya berbicara yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian tidak punya kuasa menolong kebutuhan kita yang di sini. Itulah yang menghalangi kita tidak mengalami berkat sesungguhnya. Firman Tuhan ini terlalu luar biasa. Saya katakan tadi supremasi. Ketika khotbah itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, tapi tidak berarti kuasa firman Tuhan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan yang kau perlukan. Firman Tuhan ini adalah Allah. Makanya sekalipun khotbahnya itu jauh daripada yang kau harapkan, tapi tidak berarti mengurangi kuasanya untuk menjawab memenuhi kebutuhannya. Sebab firman itu adalah Allah. Ketika engkau menghargai firman Allah, walaupun khotbah yang disampaikan hamba Tuhan kelihatannya berbeda, tapi Allah yang adalah firman itu, dan firman itu adalah Allah yang akan mengerjakan. Ketika engkau dengan rendah hati berkata, Tuhan, aku merasa khotbah ini tidak cocok untuk aku, tapi aku tahu firman-Mu berkuasa, maka kebutuhanku pasti terpenuhi. Sebaliknya ketika berapa banyak jemaat Tuhan masuk gereja, kecewa pulang dari gereja karena mengharapkan khotbah-khotbah yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian keluar dari gereja, kayaknya tadi khotbah itu tidak cocok. Itulah mengalami pada firman Allah ini tidak ditentukan oleh cocok atau tidak cocoknya dengan kondisi yang kita hadapi. Firman Tuhan itu bagaimanapun disampaikan kondisinya, tetap firman Tuhan berkuasa memenuhi. Apakah kamu bicara Tuhan aku mau beli rumah ini? Allah tetap, walaupun hari ini khotbahnya keras, tajam, membuat kita tersinggung, marah, tapi bicara tentang apa yang kita mau putuskan untuk aku beli rumah atau tidak, Allah tetap bisa melakukan firman-Nya. Tuhan akan tunjukkan hal itu. Tidak berarti Tuhan kemudian lupakan kebutuhan kita tentang mau beli rumah. Khotbahnya kok berbeda, jauh dari panggangan dan api. Itu kan pikiran manusia kita yang bedakan anggangan jauh dari api. Itulah menyebabkan banyak jemaat Tuhan tidak bisa dewasa karena selalu mengharapkan firman Tuhan pada saat itu berbicara menurut pikirannya, dan akhirnya tidak mengalami kuasa firman. Seperti Amazia ini, level imam hamba Tuhan memiliki reaksi yang salah, respon yang salah terhadap penyampaian pesan Tuhan melalui Amos. Penglihatan yang keempat, bakul yang berisi buah-buahan. Ini yang diperlihatkan Tuhan Allah kepada aku. Tambahlah sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang kau lihat Amos? Aku melihat sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepada, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci. Ini loh, worship, praise, pujian, penyembahan, dan kalau tidak sungguh-sungguh dilakukan, datang dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan berubah menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan. Ada banyak bangkai. Have you seen God people right now? Jemaat Tuhan, adakah kau lihat hari ini mayat dibuang? Ekuador, mereka tidak menghormati Tuhan. Jangan biarkan pelayanan ibadah menjadi tempat sembahyang. Kalau tidak mau, mayat dibuang-buang. Itu daerah Kristen Katolik Amerika Selatan. Saya harus ngomong apa adanya. Italia apa yang terjadi? Mayat dibuang-buang. Di Eropa mayat dibuang-buang. Sudah gak tahu dikubur di mana. Bau busuk. Pelayanan-pelayanan yang tidak benar, saya harus katakan, bau busukmu tidak akan bisa tutupi. Motivasi-motivasi yang hanya sekedar membangun sebuah kepentingan pribadi, hanya menggunakan jemaat untuk melayani kepentinganmu melalui pundi-pundi yang kau harapkan, perpuluhan-perpuluhan yang selalu diteriakan tiap awal bulan, seolah-olah itu menjadi sebuah tagihan pajak bagi jemaat. Bertobat. Ini waktunya segala sesuatu bukan dilakukan dengan sebuah keterpaksaan, tapi dengan sebuah kesadaran. Saya percaya gereja Tuhan sekarang tidak ada yang tidak kenal perpuluhan, tidak ada yang tidak kenal. Biarkan itu tidak perlu lagi diteriakkan di sini. Jangan kita hamba-hamba Tuhan, kita membiarkan hal itu menjadi sebuah fokus sehingga kita lupa ada bahan firman Tuhan yang lebih perlu disampaikan jemaat.
Daripada mereka hanya sekedar mendengarkan hal-hal yang setiap bulan seolah-olah mereka sudah tahu hal itu yang akan disampaikan. Kita harus sungguh-sungguh mengalami sebuah revolusi ministry. Ya, banyak hal. Lihat dunia sudah mengalami revolusi dengan kata new normal. Orang harus keluar rumah dengan masker, orang harus keluar dengan bawa HS, hand sanitizer. Bahkan di sana dia pakai jas hujan malah siang-siang dan sebagainya. New normal ada sebuah perubahan. Jaga jarak satu sama lain. Terlebih lagi kita sebagai orang percaya kita harus mengizinkan. Sebab kalau tidak, kita akan berhadapan dengan Tuhan yang sungguh nyata melakukan tindakan perbuatannya di akhir zaman. Jangan mengatakan itu tidak terjadi di sini. Kita patut bersyukur di sini kita tidak terlalu mendengar pandemik secara berlebihan. Sekali lagi ini bukan karena kita lebih daripada yang lain. Ada kasih karunia Allah. Tapi biarlah kasih karunia Allah ini tidak jadikan percuma. Ini kesempatan untuk kita semakin. Berarti Tuhan ada tujuan, ada maksud, ada apa? Kalau Manokwari kita masih dikasihkan kebebasan sedemikian rupa, kita tidak penuh protokoler banyak di daerah-daerah lain. Pasti ada maksud Tuhan. Itu berarti ada hal di mana kita harus gunakan waktu yang ada ini, supaya pada waktunya nanti Tuhan menyatakan tujuannya, kita betul-betul tahu untuk apa semuanya ini yang Tuhan persiapkan. Baik, mari kita lihat isinya. Isi jemaat ini jam salah ya. Sampai bukan jamnya yang salah, maksudnya ya betul jam yang salah. Rupanya kalau saya taruh gantung di sana, saya baru tahu dari Mami, karena listrik kita ini belum ada groundnya. Jadi magnetnya itu kuat, jadi kalah 2 jam. Terus jam saya yang lama dan saya bawa itu bagus, Seiko. Kok bisa, saya pikir memang kau sudah tua. Saya ganti jam ini pemberian Kak Okta. Ya. Saya ganti dulu. Maaf Kak Okta, kena juga. Makanya saya pindah sini. Saya pikir pindah sini saya sudah putar ganti baterai, baru saya pindah di sini. Sudah terlanjur soak mesin. Sudah terlalu. Soalnya saya sudah bilang Mami, ini ada apa-apa baru. Nggak mungkin. Coba, oh ini kata Mami, ini baterainya longgar yang masang ini. Masa Fendi longgar pasang baterai? Kan terakhir kamu. Tidak, tapi kita coba pasang. Siapa? Rapikan lagi pasang. Besok paginya sudah tidak betul lagi. Sudah, ini bukan longgar baterainya. Memang itu ada mas. Ya tadi ada masukkan di situ pusat listrik. Saya pindah sini, saya harap pindah sini karena ini jam baru rupanya benar-benar kena, karena jam kami yang satunya juga kena juga. Ya sudah, jadi jangan terganggu. Puji Tuhan, waktu berjalan dengan sangat perlahan. Masih jam 7 pagi. Masih jam 10:30. Masih bisa tahan jemaat ya. Jemaat ini menarik kalau melihat isi daripada penglihatan yang disampaikan oleh Amos. Pertama kita harus tahu sini adalah berarti bicara tentang hari-hari ini, belalang ini terjadi. Di mana tiba-tiba ada berita sebuah, terakhir saya lihat itu di Arab. Arab itu banyak belalang. Ada kebakaran hutan besar, api. Alkitab bilang. Berarti kalau hal itu terjadi, firman-Nya jelas ada. Itu bukan sebuah fenomena, itu sebuah peringatan tanda Tuhan. Dan kemudian dikatakan, enak sekali bahasanya Amos ini. Inilah yang diperlihatkan Tuhan kepada. Seolah-olah dia melihat, penglihatan itu gampang sekali gitu. Kadang ada orang berdoa puasa, Tuhan berikan aku penglihatan. Dan perlu penglihatan itu dipaksa-paksa. Nah, penglihatan itu otomatis. Kalau Tuhan mau kasih kita penglihatan, pasti kita terima penglihatan. Itu. Maka saya bersyukur di dalam jemaat ada yang pernah mengalami. Ya, itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.
Itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Kita jangan merasa iri kalau ada, wih, temanku itu sedikit-sedikit, aku lihat sesuatu di wajah. Ada apa? Dia jerawat. Ya. Tidak usah, biar teman kita punya kepekaan. Ya itu karunia. Kalau kita nggak dapat, ya puji Tuhan. Enak gitu, sama-sama. Inilah yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Yang kedua, inilah yang Tuhan diperlihatkan padaku. Jadi nggak aneh-aneh gitu. Jadi ini betul-betul sesuatu yang dari Tuhan. Sesuatu yang dari Tuhan itu ya Tuhan nggak bekerja secara macam-macam. Simple aja. Menarik dalam cara Allah menyampaikan penglihatan pada Amos. Orang sekarang kan berpikir, saya berdoa puasa. Kenapa puasa, Pak? Berapa hari? Saya puasa Esther, siang dan malam. 3 hari 3 malam. Untuk apa? Supaya saya dapat penglihatan. Loh, ini kan lucu. Saya mau berdoa kira-kira penglihatan apa ini untuk malam-malam. Kira-kira sudah lihat gak? Belum, saya masih buka gini sama Tuhan. Belum dua-dua. Tidak usah. Amos tidak dikatakan maka berdoa puasalah Amos menghadap Tuhan. Nanti kita lihat bagaimana cara Tuhan itu memakai Amos ini luar biasa. Amin. Enak baca kitab Amos ini hal ini. Baik, kita langsung masuk isi. Apa alasan Tuhan melalui penglihatan ini? Alasan Tuhan melalui penglihatan ini apa? Pertama, secara cepat, untuk meneguhkan Amos. Amos sendiri butuh peneguhan. Tuhan, aku ini ngomong banyak, bener enggak ini dari Tuhan? Betul enggak? Amos butuh peneguhan itu. Betul tidak? Saudara, kadang kita kan butuh bukti ya. Ketika kita mulai, Tuhan aku percaya kepada janji, kadang kita tapi mana buktinya? Amos pun perlu itu. Tapi dengan sebuah sikap kerendahan hati. Lihat kata Amos, aku ini bukan nabi. Ingat, Amos berkata, aku bukan nabi. Aku tidak termasuk golongan nabi. Sebab itu aku butuh pernyataan. Aku ini peternak domba. Aku ini pemungut buah arah hutan. Aku ini orang sederhana, orang biasa. Kita lihat di sini. Amos ini orang yang biasa saja. Sebab itu salah satu alasan kenapa Allah harus meneguhkan penyampaian firman melalui Amos, melalui penglihatan 5 penglihatan ini secara luar biasa. Adalah supaya Amos sendiri diyakinkan, dan faktanya adalah begitu dia ditegur oleh Amasya, dia kata, siapa yang menyuruh engkau bernubuat? Betul. Engkau imam kan? Engkau pendeta kan? Engkau hamba Tuhan kan? Siapa kan? Makanya Amos membela diri. Aku bukan nabi dan aku tidak termasuk nabi. Tetapi Tuhan memilih aku. Tuhan mengambil aku. Coba kalau Amos tidak mendapatkan penglihatan ini, dia langsung, iya ya, kok saya berani-beraninya bernubuat ini? Kok saya berani-berani berkata-kata? Tapi dengan mengalami vision, inilah yang diperlihatkan. Waduh, Amos satu ikat film. Tiba-tiba berlalang. Saya terakhir ini nonton film lagi. Film ini sudah lama. Tapi film ini bagus, saya referensikan sama orang. Knowing. Ini film rohani. Aktornya kelas dunia, Nicolas Cage. Ini kami sekeluarga, saya anak-anak kecil, kami suka koleksi film-film dunia sekuler, tapi muatannya Left Behind. Left Behind ini tentang pengangkatan. Bagus. Filmnya Nicolas Cage, kami sekeluarga hunting, cari, karena Nicolas Cage ini aktor keturunan Itali, sangat. Dulu dia tadi banyak filmnya Nicolas Cage itu. Saya cuma lupa film-filmnya dia. Ya, tapi dia sekarang beralih ke film rohani, tapi secara Hollywood, model Hollywood. Dua artis Amerika yang menonjol abad beberapa. Karena saya ini pekerja bioskop dulu. Kalau saya ngomong film jangan pikirkan Gembala ini kok suka ngomong film. Saya ini pekerja bioskop. Saya ini orang film dulu. Kerja di film memang. Kerja itu. Bukan sekedar lihat nonton film. Bukan, itu kerjaan saya. Makanya otomatis selera untuk nonton film itu nempel. Karena saya kerja hampir 3 tahun. Kakak saya pun bekerja bioskop. Saya masuk kerja karena kakak saya. Akhirnya bioskop jadi hobi. Maka kami bisa tahu Chow Yun-fat, Andy Lau, iya dulu. King Gambler, Raja Judi. Wah itu zaman-zaman itu. Film-film itu.
Ya, jadi ketika saya melihat ada sebuah film rohani, saya kayak kasih, oh ini film ini bagus, saya kasihkan ke anak-anak saya, Gabriel, nonton film ini. Bahkan sekarang saya dapat referensi dari Gabriel, kalau dia temukan, Pak, Ma, ada film bagus, ini, oh saya dapat. Kadang kita perlu juga hiburan, tapi ya hiburan film udah kemana-mana kok. Ya film, tapi film yang rohani betul. Ini Noe, film itu bagus sekali. Bicara tentang Yehezkiel, akhirnya cukup jelas, sama seperti film rohani yang kelihatannya. Ben-Hur, film terbaru. Ben-Hur, itu bagus Bapak. Itu bicara tentang bagaimana hubungan saudara yang tiba-tiba bisa kepahitan, benci satu sama lain. Tapi kemudian dipulihkan dengan cara Allah, di mana Ben-Hur ini ternyata hidup pada zaman Tuhan Yesus. Jadi yang saudari kepahitan ini melihat kehidupan Tuhan Yesus, disitulah dia bertobat. Bagus, jadi ada film-film, lihat depannya, belakangnya biasanya ada yang tersembunyi, di situ ada cerita rohani yang luar biasa. Jadi Amos, kembali lagi, Amos perlu diteguhkan. Ketika dia menghadapi konfrontasi daripada Amazia, Amos punya kekuatan itu. Aku melihat sendiri, inilah yang diperlihatkan Tuhan, bukan hanya 1 tapi 5 penglihatan. Yang kau tanyakan baru 3. 4 dan 5 belum. Jadi percayalah, Allah akan punya cara meneguhkan kita supaya kita tidak khawatir menghadapi apa. Seperti Amos. Amos sendiri bukan siapa-siapa, dia bukan nabi, dia nabi, saya bukan golongan nabi. Aku tahu aku tidak punya hak, punya kuasa, kekuatan. Tapi karena Tuhan yang mengambil aku, ayat 15, dari pekerjaan mengambil kambing domba, apa yang kau mau katakan? Hal ini disertai dengan bukti, dia tadi penglihatan yang aku lihat, dan kau tidak bisa menahan apa yang Tuhan suruh aku untuk menyampaikan. Makanya kemudian Amos yang berani berbicara, inilah keadaan keluargamu, kamu termasuk dengan istri dan anak-anak. Makanya Amos makin berani sebab dia melihat penglihatan. Yang kedua adalah selain untuk meneguhkan Amos sendiri, jujurlah dipercayalah, bicara peneguhan, Allah itu tahu kita pun perlu peneguhan. Sebab itu jangan ragu-ragu. Ketika kita berharap Tuhan tolong kami, tetapi tidak ada sebuah hal-hal yang mendukung kami, Allah pasti akan menolong. Allah akan mendukung menguatkan. Amos bukan siapa-siapa. Amos orang biasa. Hari ini kalau engkau merasa dirimu biasa-biasa, tapi engkau merasa bahwa Tuhan mau panggil engkau, jangan ragu-ragu. Tuhan mau pakai kita mungkin berkata, saya bukan apa-apa seperti Amos. Tapi engkau tahu dalam hatimu Roh Kudus berbicara bahwa Allah akan memakai engkau secara khusus dalam hal tertentu, dalam bidang tertentu, dalam talenta tertentu, dalam karunia tertentu. Jangan kecilkan, remehkan, apalagi ketika ada orang yang mulai, kamu tidak usah bermimpi besar, kamu tidak usah harapkan, kamu boleh rajin ke gereja, kamu boleh ibadah, tapi maaf, untuk kamu bermimpi hal yang besar, tahu diri, Tuhan pun tahu, tidak mungkin. Jangan biarkan hal seperti ini menghalangi, mematahkan kerinduanmu, gairahmu yang kudus, untuk kau bisa berkata, Tuhan pakailah aku bukan siapa-siapa, aku bukan nabi, aku tidak termasuk golongan nabi. Aku tidak punya karunia yang lebihan seperti orang-orang lain. Tapi aku tahu bahwa ada sesuatu yang kau kerjakan, kau taruhkan dalam hidupku. Percaya. Seperti Amos butuh peneguhan. Kalau memang Allah mendaki kau mengalami pengalaman rohani, punya pengalaman rohani, supaya kau dikuatkan, Allah pun bisa membuat pengalaman rohani itu terjadi. Tiba-tiba lagi tidur, kayak slide film tiba-tiba. Inilah perjalanan hidupmu ke depan. Kamu akan jadi presiden. Wah, langsung ketawa. Iya dong. Bukan? Kamu langsung jadi gubernur. Wah. Tidak ada yang mustahil. Amin. Mustahil tidak? Tidak ada yang mustahil. Hari ini kita masih ngomong hal yang mustahil itu sebuah kekonyolan. Seperti hari ini mustahil orang bisa menemukan vaksin. Kalau orang bisa meyakinkan menemukan vaksin, pasti sudah bisa diperhitungkan berapa lama. Ya, kita uji aja berapa lama kenyataan. Tapi seolah-olah ya ilmu pengetahuan mengatakan kami mengalahkan kemustahilan. Dunia aja berani mengatakan dari mustahil, apalagi kita di dalam Tuhan ketika engkau menerima janji dan pernyataan Tuhan. Amin. Penglihatan ini ternyata untuk meneguhkan Amos. Yang kedua adalah untuk meneguhkan pemberitaan itu sendiri. Pesan Amos ini terlalu tajam. Bayangkan seperti dikatakan tadi, Allah membenci ibadahmu. Siapa kamu? Kamu bukan nabi, kamu bicara ibadah kami, ibadah gak karu-karuan. Sampai tadi dikatakan nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan. Siapa tidak marah dibilang gitu? Apalagi bukan imam, bukan nabi, siapa kan?
Amos butuh peneguhan supaya pesannya ini disampaikan dengan berani, dengan kuat. Karena pesan Amos betul-betul menunjukkan bahwa Israel di hadapan Allah menjadi sebuah umat Allah yang sudah jauh daripada Tuhan. Sebab itu buktinya sampai-sampai Allah memakai orang biasa seperti Amos. Seharusnya hamba Tuhan, seharusnya Amasya, seharusnya hamba Tuhan yang lain. Pertanyaannya, di mana hamba Tuhan yang lain yang sejaman dengan Amos? Apakah mereka tidak berani menyuarakan? Lihat, dia berbicara secara langsung tentang keluarga Raja Yerobeam, keluarga Israel. Makanya imam ini, Amasya ini mencoba membela. Bayangkan, siapa seorang Amos sehingga dia berani sampai mengambil contoh peristiwa, contoh kasus. Itu adalah keluarga Yerobeam, engkau Yerobeam dan keluarga. Mengerikan pesan yang disampaikan. Amos butuh peneguhan. Dan kalau kita mundur Amos pasal yang 3 sebelumnya. Amos pasal yang 3 ayat yang 7. Sungguh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan-keputusannya kepada hamba-hambanya, yakni para. Amos tahu bahwa Allah yang mengutus dia. Tidak peduli siapa aku, tidak peduli apa yang terjadi, respon orang, reaksi orang, bagaimana sikap mereka, aku tidak takut. Aku tahu siapa yang menyuruh aku dan apa yang harus aku sampaikan. Amos menyampaikan ini dari semua. Singa telah mengaum, siapa yang tidak takut, Tuhan sudah berfirman, siapa yang tidak bernubuat. Adakah sangkakala mundur pada ayat yang 6? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak takut? Amos 3 ayat yang 6. Adakah malapetaka terjadi di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Hei, Tuhan sudah memperingatkan kalian. Aku bukan seorang nabi, tapi aku tidak meragukan sedikitpun bahwa Allah memakai aku untuk menyatakan hal ini. Pesan ini tidak akan aku sampaikan dengan sedikit pun keraguan. Hal yang sama, Bapak Ibu, kita sudah melihat pandemik. Saya memberitahukan kalau engkau meremehkan peringatan Tuhan, engkau menjadikan kehidupan kekristenanmu tetap biasa-biasa. Saya hanya mengingatkan, ini bukan hal yang menakut-nakuti, tidak ada. Kita bukan anak kecil. Allah itu tidak suka menakut-nakuti. Emangnya kucing terhadap tikus? Kita tidak perlu. Firman Tuhan itu bukan nakut-nakuti. Kita ini diingatkan, kita semuanya sudah mengerti, kita tahu. Pandemik ini belum apa-apa. Kalau kita tidak sungguh bersikap benar, kalau kita ini, maaf saya katakan seperti kata, kalau kau luput dari singa, ingat masih ada beruang. Kalau kau luput dari beruang, kau lari ke rumahmu, ingat masih ada ular yang memakan. Bapak Ibu, mari kita jadikan ini sebagai sebuah hal yang buat kita sungguh kita bijaksana. Kita tidak bisa lagi. Saya kembali dengar viral, saya kemarin minggu lalu ya, minggu atau Rabu, saya katakan ada keluarga dokter. Keluarga dokter, bapak ibu, suami istri meninggal, anaknya dokter meninggal, terakhir kemarin anaknya yang nomor 1 meninggal juga, dokter juga. Siapa nggak? Nabi. Bapak ibunya sudah meninggal, seperti itu. Di Madura, kalau mau tahu, itu diberitakan. Di Sokah. Yang terakhir anak yang sulung dokter ini meninggal dalam usia 40 tahun. Bukan karena tidak ada, dia negatif COVID. Tapi apa? Stres. Mikirkan, oh bisa bapak ini butuh. Ya mungkin dia berdialog sama Tuhan. Tuhan, kami sudah melayani Tuhan. Kok sampai Tuhan panggil? Stres, depresi. Dia minta cuti 3 hari. Apa yang terjadi? Tidak makan, tidak minum, tidak makan, tidak minum. Berarti stres. Meninggal. Negatif. Ini berita terbaru final tentang apa yang terjadi peristiwa sekitar. Artinya Bapak Ibu, kalau kita hari ini sungguh, jangan jadikan ini percuma. Mari biarkan setiap firman Allah berbicara dengan jelas, tegas, tanpa kompromi dalam kehidupan kita. Supaya kalau ada hal-hal di mana kita harus berkata, Tuhan ubah hatiku, kita mau berkata, ubah hatiku, jadikan aku baru. Biar perubahan dari Allah itu nyata. Sebab Yesaya 24 ayat yang 14 berkata,
Sebab Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, firman-Nya, sesungguhnya apa yang kurancang. Oh salah ya, berarti terbalik. Yesaya 14 ayat 24. Sesungguhnya apa yang kurancang demikianlah akan terjadi. Apa yang kurencanakan ini akan terjadi, dan apa yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Tuhan semesta alam telah bersumpah demi dirinya. God swearing Bapak ini. Aku akan melakukan. Penglihatan ini sudah diberitahukan. Amos, ingatkan. Aku akan mendatangkan api. Aku akan mendatangkan belalang. Aku memberikan tali sifat. Aku mengingatkan dengan bakul berisi buah-buah musim kemarau. Ingatkan umatku. Hari ini kita melihat pandemi, Tuhan sudah mengingatkan kita yang masih ada. Mari kita sungguh. Mari kita sungguh. Roma 9 ayat 28. Jangan katakan perjanjian baru tidak ngomong. Roma 9 ayat 28. Setelah Roma 28 ayat Allah berkata, dan ayat populer saya mau katakan Roma 9 28 harus kita hafalkan juga. Kita tahu Roma 8 28 ayat terkenal. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ingat juga Roma 9 28 berkata, pasal 9 sekarang. Sebab apa yang difirmankan Tuhan akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Yesaya 14 ayat 24. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang aku rencanakan demikian akan terjadi, aku rancang demikian akan terlaksana. Perjanjian baru memiliki korelasi sama. Apa yang aku tetapkan itu tidak mungkin gagal. Sebaliknya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kalau kita terima firman Tuhan, aku pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau kita terima firman Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Seharusnya kita pun percaya, Tuhan, aku pasti akan melihat pertolongan terjadi. Mari jemaat. Allah sungguh meneguhkan pesannya melalui Amos. Yang ketiga, melalui penglihatan ini apa isinya? Apa maksud Tuhan melalui penglihatan ini? Yang pertama adalah untuk meneguhkan Amos. Yang kedua adalah meneguhkan pesan itu sendiri. Yang ketiga adalah, kita lihat di sini, ada perbedaan antara penglihatan pertama, kedua, dan 3 dan 4. Apa perbedaannya? Apa itu perhatikan? Penglihatan pertama tentang belalang dan tentang api, dan penglihatan tentang tali sifat dan buah berisi, bakul berisi buah. Apa perbedaan yang menyolok di situ? Di situ sudah pada penglihatan ketiga dan keempat, Amos sudah tidak lagi membela. Tidak ada pembelaan Amos. Tuhan Allah berikan kiranya pengampunan. Itu soal belalang, ayat yang kedua. Ayat yang kelima, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimana yang aku bisa bertahan? Ayat yang kelima. Tapi pada penglihatan yang ketiga tali sifat, Tuhan katakan, aku tidak akan memaafkannya lagi. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Artinya Bapak hamba Tuhan ini tidak hanya sekedar menyampaikan pesan Tuhan, tidak hanya sekedar menyampaikan penglihatan, tapi sesungguhnya hamba Tuhan Nabi Allah itu pertama-tama ketika menerima pesan Tuhan, dia pun sedang menggumulinya kepada Allah terhadap apa yang akan terjadi. Tuhan, sekiranya bencana ini, malapetaka ini, musibah ini tidak terjadi. Bayangkan untuk bencana yang pertama, kedua sudah Tuhan luputkan. Coba kalau bencana itu sudah terjadi dari yang pertama, kedua, Israel sudah habis dari awal. Tapi baru bencana yang ketiga, Tuhan kan ngomong itu tidak akan terjadi, ini tidak akan terjadi. Doa syafaat seorang hamba Tuhan yaitu Nabi Amos telah membuat hal itu tidak terjadi. Bapak ini kenali setiap hamba Tuhan ketika menyampaikan firman Tuhan, dia pasti menggumuli Allah. Dia tidak menyampaikannya hanya untuk menyampaikan apa yang sekedar dia ingin sampaikan. Seperti yang dialami oleh Amos. Amos terlebih dulu mendapatkan pesan ini, dia langsung gemetar di bawah kaki Tuhan. Tuhan Allah, berikanlah kiranya, jangan Tuhan. Sebaliknya seorang nabi yang tidak melakukan hal itu terlebih dulu, dia sendiri akan tertimpa apa yang dia lihat.
Dia yang berdamai. Ingat kata Musa Keluaran 32. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka. Musa ini seorang nabi. Tapi ketika dia tahu bahwa ada hukuman malapetaka yang akan ditimpakan oleh bangsa Israel karena lebu emas, Musa berdiri dulu between God and God people. Dia berdiri di antara Allah dan Tuhan, ampunilah. Dan jikalau tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang Engkau tulis. Keluaran 32 ayat 32. Inilah seorang hamba Tuhan begini. Paulus itu banyak kali berdoa untuk jemaat-jemaat. Lihat ini. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang. Musa mempertaruhkan dirinya sendiri. Tuhan, jangan biarkan mereka tidak selamat. Itulah pergumulan seorang hamba Tuhan. Kolose 4 ayat 12. Kolose 4 ayat 12. Salam dari Epafras, teman sekerja Paulus. Salah seorang dari kita, hamba Kristus Yesus. Ia yang telah berdoa bagi kamu. Kolose maksud saya. Kolose pasal 4 ayat 12. Ia seorang dari antara hamba Kristus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Bapak Ibu gak ngerti gitu. Makanya tugas seorang hamba Tuhan itu berat. Sebaliknya kalau ada hamba Tuhan yang mau mengatakan dirinya hamba Tuhan, kau tidak tahu kewajibanmu apa. Saya memberitahukan, be careful. Tugas kita ini berat. Kalau engkau tidak bergumul, terus terang jemaat, saya berani katakan, kami tiap pagi membawa keluarga jemaat GBI Home of Truth. Every morning kami tidak berdoa untuk keluarga. Untuk Manowar, untuk apa? Have you prayed for your family? Apakah engkau berdoa untuk keluarga? Tapi terus terang kami sebagai gembala akan bertanggung jawab. Saya tidak akan berani bicara firman Tuhan, kau sendiri tidak berbuat apa-apa untuk jemaat. Saya akan dimakan oleh firman yang saya sampaikan. Risikonya gede, makanya hamba Tuhan yang gak benar lihat aja kayak itu. Aneh-aneh pasti hidup. Aneh pasti hidup. Keluar sana sini hanya ngabisin uang jemaah, makan sana, makan sini, takdir sana, takdir sini. Bikin proyek-proyek yang jelas. Oh, kita mau bikin, tapi dananya dari mana? Ya jemaat, kita akan bangun ini, kita akan buat ini. Mari siapa yang mau memberi sumbangan? Punya proyek tapi bebankan ke jemaah. Saya punya pengalaman pribadi itu. Kalau saya katakan, malu saya sekarang. Baik saya memberi contoh lebih dulu, maka dia memberi sesuatu. Diikuti yang lain. Wih, gile. Dia aja berani memberi. Kami kan jemaat juga. Bapak itu pola-pola di Surabaya, hamba Tuhan model rukoan kau. Gereja yang dibangun di ruko karena di situ daerah kantor, daerah banyak orang Kristen, daerah mereka buka gereja kecil di situ karena mereka tahu itu daerah basah. Ada keuangan, jemaat masuk, khotbah yang tentang berkat-berkat hidup. Terus kemudian kalau punya program baik, saya akan lepas sepatu saya ini. Saya akan beri dulu. Maka dia sudah kasih sepatunya. Ya sudah Pak, ada sepatu saya baju. Lu jangan nanti pulang tidak pakai baju, bahaya. Ini pola-pola yang saya harus katakan, berhenti gereja Tuhan. Kenapa kita tidak mengandalkan cara-cara yang Allah ajarkan? Berlutut, berdoa, tanam doamu seperti Epafras. Amin. Kalau engkau sungguh seorang yang berdoa, begitu engkau ngomong beban, mujizat pasti terjadi. Terus terang saya harus katakan di sini apa deh. Terima kasih di jemaat keluarga Bapak Yosef ya. Capek loh Bapak Ibu masang plafon. Saya bisa rasakan. Kenapa? Karena satu lembar ini Bapak Ibu yakin per berapa senti itu beliau rajinnya, telaten. Kalau orang Jawa ngomong itu tukang telaten. Dia dan ini tidak langsung masuk. Kalau kita nggak lihat di tempat kita, saya
Saya lihat di tempat tiap hari Bapak Ibu. Ini bor jatuh. Bukan full andam, tukang-tukang lain saya tahu. Bikin plafon di kamar kami, ini andam full. Andam full. Andam full. Jadi sudah tidak perlu naik turun semua. Gipsum sudah dinaikkan, bahan-bahan sudah datang besok paginya. Ini Bapak Ibu terus terang kita pakai andam. Geser ke sini. Saya sering waduh, saya nggak bisa nolong. Saya cuma dalam hati Tuhan kuatkan. Satu, ini kan jatuh. Ini bor, kalau paku masih gampang, tek, pasti masuk. Bor gini Bapak Ibu, dan bor hitam itu saya tahu lebih susah. Bor mata belimbing ini lebih susah daripada bor yang model apa silima ya. Itu karena sudah ada tempatnya. Kalau belimbing ini kan resiko licin. Ini lihat, makanya 2 minggu lebih. Sampai ke tadinya aparat begitu lihat kerjaannya terus saya bisa merasakan gini, ini debu. Ini kan omong kosong kalau ada semen. Tidak ada. Ini produk itu pasti ada semen. Semen itu mengeraskan. Tidak mungkin lah. Cuma dia mungkin tidak baik. Nah semen itu tidak baik untuk mata. Makanya saya lihat Pak Yusuf beberapa kali merah matanya. Begitu. Tidak bisa buat apa. Artinya gini ya sahabat. Terus terang kami sudah siapkan dana. Bisa kaget ketika kemarin ketika kami beliau menolak. Beliau menolak. Tidak usah Bapak. Suami istri. Jadi saya sampai kaget. Padahal bekerja 2 minggu penuh. Jadi ya artinya ini loh. Apa yang kita kelihatannya gampang ya. Dari awal sudah susah Pak, karena temboknya tidak lurus. Beliau pikir gampang. Sudah ukur yang artinya ukur yang penting tembok rata. Satu ini sudah ukur. Begitu miring itu otomatis posisi rel tempat murnya hulu ini tidak tepat. Tiba-tiba dia meleset, tidak persis di hulu. Itu harus bikin lagi tulang. Dan itu susah. Bikin lagi gini terpaksa. Sekali lagi yang terakhir saya terima kasih. Saya pikir ini miracle. Oleh jemaat, kami tidak duga, akhirnya tidak mau dikasih lah. Jadi ya, puji Tuhan, plafon ini berdiri dengan sebuah kondisi gratis. Bahannya semuanya, ya Pak Budi. Sudah pikir, pasti kami berbayar Pak Budi. Jadi kalau udah ada barang kami tidak tahu dari mana. Kami belum bayar untuk hulu. Kalau tahu. Dan ininya sudah ada lebih dulu. Itulah Bapak Ibu ketika hal-hal yang kita tidak sangka. Keajaiban itu bisa terjadi melalui hal-hal kecil. Ketika kita sungguh-sungguh arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Amin. Ya terima kasih setiap keluarga jemaat siapapun yang sudah ambil bagian. Saya saksikan ini karena memang saya kaget itu ketika kemarin ayah saya dan ibu menolak. Kami sudah paksa ini. Nanti kedua beliau tidak. Kami sudah berkata berdua belum ya. Doakan kedua beliau supaya dalam waktu singkat sekiranya tinggal surat-surat aja. Konseling sudah selesai sehingga surat sudah ada. Kedua beliau Bapak Yosef, Ibu Desi bisa bersatukan dalam berkat Allah Bapa dan Roh Kudus. Tinggal surat aja. Jadi itu yang Tuhan mau kita mengerti. Kenapa penglihatan ini diberikan, yaitu untuk meneguhkan Amos sendiri, untuk meneguhkan berita pesan itu sendiri. Hamba Tuhan itu sendiri harus penglihatan itu diterima supaya dia nangis lebih dulu, nangis meratap lebih dulu. Makanya ada kitab ratapan. Yeremia itu khotbahnya juga tajam, tapi dia adalah seorang yang meratap, menangis juga seperti Musa, seperti Nehemia, seperti Esther. Saya mau ingatkan, Esther itu bukan berdoa untuk dirinya. Esther itu berdoa untuk bangsa. Kalau dia menjadi ratu, kalau engkau berpuasa Esther untuk kepentinganmu, untuk dirimu, maaf kau salah memahami kepentingan maksud doa Esther. Esther berdoa puasa bukan untuk supaya dia jadi ratu,
supaya Israel diluputkan daripada kebinasaan yang sudah direncanakan oleh Haman bin Hamedata dan penganiayaan yang dimulai oleh Mordekai. Jadi untuk menyelamatkan bangsanya orang Yahudi, banyak orang Kristen memakai, kita doa Esther hanya supaya, bukan tidak boleh, tapi maaf, engkau salah memahami arti rohani doa Esther hanya untuk kepentingan pribadimu. Menangis, meratap, itulah yang Allah kehendaki. Makanya ada kitab peratapan yang harus kita sungguh menangis di bawah kaki senantiasa. Haleluya. Biarkan hati kita selalu hancur di hadapan Tuhan, dan tidak ada hal apapun yang kita pikirkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.